Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma radina billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita masuki pertemuan ke-7, materinya masyarakat madani. Namun sebelum saya memulai penjelasan tentang pembelajaran kita pada malam hari ini, saya menjelaskan dulu tentang persiapan untuk UTS. Bahwasanya UTS itu diambil dari soal yang ada di tugas setiap itu ya, dan juga materi pembelajaran yang ada di PPT dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Jadi beruntung bagi Anda yang menjawab soal dan mengerjakan tugas sesuai dengan arahan yang dijelaskan ya. Karena itu juga selain memudahkan Anda menjawab soal PPS, karena memang soalnya diambil dari itu semuanya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, juga di tugas mandiri bagi yang nilainya sudah 100 itu akan sangat membantu nanti pada saat nilai akhir, ya, tugas mandiri, UAS, dan UTS, ya. Sehingga Anda mudah-mudahan bisa lulus dengan nilai yang maksimal. Namun bagi yang belum mengerjakan tugas atau terkendala, silakan eh, kerjakan tugasnya di kolom diskusi ya, yang terkendala. Bagi yang tidak mengerjakan tugas, ya itu terserah Anda gitu ya. Kan tadi saya mendapati pada beberapa mahasiswa di kelas lain yang tidak mengerjakan tugas itu rugi sendiri karena saya cuma sifatnya dosen itu mengarahkan supaya nilainya bagus dan supaya juga Anda bisa mengerjakan TS dan UAS gitu ya. Dan selain juga kepatuhan terhadap proses pembelajaran, jadi bagi yang mengerjakan saya ya manfaatnya untuk Anda juga, bagi yang tidak mengerjakan juga resikonya buat Anda juga gitu ya. Karena semuanya itu ada kondisinya, ada sanksinya sendiri-sendiri ya. Siapa yang mengerjakan tugas dengan bagus, maka nilainya akan bagus. Bagi yang tidak mengerjakan, ya berarti resikonya ditanggung sendiri. Bukan kesalahan saya. Saya sudah sampaikan di awal-awal perkuliahan. Ya, terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, kita membahas tentang masyarakat madani. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang mempunyai peradaban. Masyarakat yang mempunyai peradaban karena di dalam masyarakat madani itu seperti yang diharapkan oleh Datuk Sri Ibrahim, beliau mengajak agar masyarakat Indonesia dan sekitarnya negara-negara Muslim membentuk suatu masyarakat madani. Sebenarnya Datuk Sri Ibrahim ini pada saat eh, forum ilmiah Festival Istiqlal tahun 1995 di Jakarta, ya sudah ketinggalan kalau mengajak masyarakat Indonesia, mengajak masyarakat madani. Karena sebelumnya masyarakat madani ini kalau ditinjau dari sejarahnya
yaitu ketika baginda Rasul eh, hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sudah mendirikan tentang masyarakat Madani. Makanya diganti nama kota Madinah yang asalnya Yasrib diganti dengan Madinah. Artinya kota yang sudah punya peradaban, yang masyarakat perkotaan. Kenapa diganti dengan Madinah? Satu, karena di situ ada baginda Rasul yang sebagai cahaya keilmuan dari nubuah. Makanya diganti dengan Madinah Munawwaroh, kota yang penuh dengan cahaya. Ya. Nah, pada saat baginda Rasul memimpin kota Madinah, beliau mengajak rembuk dan musyawarah para tokoh-tokoh agama yang ada di Madinah saat itu. Tokoh-tokoh agama yang kebetulan pada saat itu ada 4 tokoh, ya, tokoh agama maksudnya, yaitu satu tokoh dari Yahudi, dari Nasrani dan Majusi. Yahudi dan Nasrani kita sudah sama-sama tahu ya tentang tokoh yang Majusi itu para penyembah api, gitu ya. Para penyembah api, dan beliau berkumpul eh, bersama-sama tokoh-tokoh tersebut terus membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan yang dibuat oleh baginda Rasul dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Madinah disebutnya dengan Piagam Madinah atau Madinah Charter. Nah, Piagam Madinah ini isinya adalah mengajak kesetaraan. Artinya apa? Semuanya penduduk negeri Madinah punya hak dan kewajiban yang sama di dalam membangun sebuah negara. Terus saling menghormati satu sama lain, baik agamanya Islam maupun agamanya non-Muslim seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Semuanya harus bekerja sama membangun kota Madinah dan bebas menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak boleh mentang-mentang orang Islam mayoritas berbuat sewenang-wenang kepada agama-agama yang minoritas. Itu sudah diterapkan oleh baginda Rasul dari di tahun 624 Masehi. Nah, kemudian pada saat dengan Indonesia, pada saat Indonesia sudah mau mempersiapkan kemerdekaan, tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia dengan tokoh-tokoh nasional bersatu padu yang disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ingin mendirikan sebuah negara yang bernama Indonesia. Kemudian tokoh-tokoh itu sepakat untuk mengambil Piagam Madinah untuk di copy paste atau untuk ditiru dan untuk membangun negara Indonesia. Sebenarnya Piagam Madinah itu di copy paste pada Piagam Jakarta yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini, gitu ya. Kemudian Piagam Jakarta itu isinya juga disadur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita pahami sekarang itu merupakan fotokopi atau copy paste daripada Piagam Madinah yang ada pada zaman Rasul. Kemudian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diambil intisarinya sebagai sila atau dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan Indonesia, dan sosial bagi seluruh Indonesia. Kesemuanya itu merupakan intisari daripada Piagam Madinah dan merupakan juga intisari daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kelima sila ini disepakati oleh tokoh-tokoh agama lain. Karena apa? Karena di dalam agama lain juga sama mempunyai ketuhanan, ya. Yang kedua, punya ajaran kemanusiaan, ya, punya ajaran peradaban dan keadilan, punya ajaran persatuan, punya
ajaran bermusyawarah, punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, artinya semuanya itu disepakati oleh para tokoh nasional maupun tokoh agama. Kemudian Pancasila itu sendiri dijabarkan di dalam butir-butir Pancasila maupun di dalam Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan manifestasi daripada ajaran-ajaran agama yang mulia, termasuk ya di situ adalah ajaran Islam ya yang pada saat itu ya ajaran Islam juga ajaran agama semua agama itu ada di dalam perundang-undangan, termasuk kalau misalnya kita tahu bahwasannya di dalam di dalam ah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri itu merupakan saripatinya Al-Qur'an. Kalau kita mau tahu, karena itu satu-satunya negara yang mencontoh model pemerintahan pada zaman Nabi cuma Indonesia. Karena dari Piagam Madinah disadur menjadi Piagam Jakarta, dari Piagam Jakarta disadur menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 diambil di intisarinya atau diringkas menjadi Pancasila, dan dari Pancasila lagi dijabarkan menjadi Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau misalnya masih ada orang mengatakan bahwa Indonesia ini negara togut tidak sesuai dengan ajaran Islam, berarti orang tersebut agamanya, mempelajari agamanya belum jauh, belum dalam. Ya, karena satu-satunya negara yang mencontoh model pemerintahan Nabi yaitu cuman Indonesia. Terbukti dengan Piagam Madinah yang disadur menjadi eh, dasar-dasar negara dan Undang-Undang 45 gitu ya. Jadi kalau bahasa anak gaul sekarang orang yang mengatakan Indonesia itu bukan negara Islam, bukan negara yang eh, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi, itu berarti ngopinya kurang jauh. Jadi ilmu agamanya masih dangkal. Nah, sesungguhnya yang diajarkan oleh para pendiri negara kita, ya dari pembukaan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan saripati isinya Quran. Ya, perlu ada diketahui. Nah, masyarakat Madani itu diantaranya ya pelaksanaannya satu harus tadi ya. Ini konsep masyarakat Madani adalah sebuah gagasan menggambarkan masyarakat yang beradab. Tadi sudah dijelaskan, yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah ya. Nah, terus mengembangkan peri kemanusiaan tadi sudah dijelaskan. Nah, ini konsep masyarakat Madani dalam perspektif Al-Quran, dalam perspektif Islam, yaitu ada tiga jenis. Misalnya masyarakat yang terbaik, khairu ummah, masyarakat yang seimbang, umatan wasata, masyarakat yang moderat, umatan muqtasidah. Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Ini dalam surat Ali Imran ayat 110 ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab la kana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik untuk seluruh umat manusia. Kamu menyuruh kepada kebaikan, ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, untuk beriman kepada Allah. Apabila ahli kita beriman, maka itu lebih baik bagi mereka, dan ada yang beriman di antara mereka dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Fasik itu beriman tapi masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang kedua, dalil Al-Quran tentang masyarakat Madani, konsep masyarakat Madani, umatan wasata. Umatan wasata itu umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasul
wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian kami menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil, tuh, sebagai saksi perbuatan manusia dan Rasul adalah saksi perbuatan kamu. Terus di dalam surat Al-Maidah ayat 66, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Dan mereka menjalankan Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhannya. Mereka mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah. Di antara mereka ada golongan pertengahan. Ya. Dan alangkah buruk yang mereka kerjakan. Terus konsep khairun ummah dalam surat Al-Imran adalah konsep masyarakat yang ideal. Mereka ditugasi untuk mengembangkan beberapa fungsi, diantaranya menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kemungkaran itu perbuatan yang melanggar aturan. Selain itu mereka juga tidak boleh bercerai-berai, harus dan saling berselisih, harus bersatu padu. Ya, jangan berselisih antar umat beragama, antar saudara satu bangsa, semuanya bersatu padu, saling menguatkan satu sama lain di dalam membangun negara kita tercinta. Dalam bidang apapun semuanya harus bersatu. Itu yang disebut dalam bahasa agama hablum minan nas. Saling menghormati satu sama lain, saling menghormati orang berbeda agama, saling menghormati orang berbeda suku, berbeda bahasa daerahnya, namun tetap satu, yaitu di dalam Bhinneka Tunggal Ika kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Walaupun beda agama, beda suku, bangsa, ya kita harus tetap bersatu. Selama kita masih menjadi warga Indonesia, kita adalah satu saudara dalam berbangsa dan bernegara. Itu. Yang kedua, konsep umatan wasato menjelaskan bahwa masyarakat seimbang adalah masyarakat yang berada di posisi tengah-tengah, menggabungkan yang baik dan yang bertentangan. Maksudnya gini, kalau kita ada permasalahan dalam sebuah negara, kita punya forum musyawarah, yaitu yang punya wakil-wakil kita, yaitu di anggota DPR, dewan-dewan yang pilihan kita. Mereka merupakan wakil-wakil kita, sampaikan aspirasi kita agar mereka bermusyawarah untuk membangun ya, peradaban yang baik, membangun negara kita. Apabila ada perselisihan pendapat, kita di situ berdiskusi bagaimana supaya kita satu pendapat, sehingga tercapai cita-cita bangsa ini untuk mencapai kemakmuran dalam keadilan, keadilan dalam kemakmuran, gitu ya. Yang kedua, konsep ummata muqtasidah. Konsep ummata muqtasidah itu adalah surat Al-Maidah ayat 66. Masyarakat moderat yang entitas di kalangan ahli kitab pada posisi umat yang minoritas, artinya bahwa kelompok tersebut meskipun kecil keberadaannya tetap dapat melakukan kebaikan dan perbaikan dan meminimalisir kerusakan. Hampir sama dengan umatan wasato bahwa keduanya memelihara penerapan nilai-nilai utama di tengah komunitas sekitar ya yang menyimpang. Artinya apa? Umatan muqtasidah ini walaupun mereka keberadaannya kecil, tetap kita hormati dalam menjalankan agamanya. Ya, kita harus hormati, jangan ganggu ibadahnya mereka. Terus dalam hubungan sesama umat manusia, kita harus menghormati, menghargai. Dalam hubungan ekonomi, kita harus kerjasama untuk mencapai keuntungan bersama, semuanya. Itu yang di dalam hablum minan nas. Nah, semua konsep yang tadi tiga itu di semua agama ada. Ya, semua agama ada, yaitu maksudnya apa? Mencapai kebaikan bersama, saling menghormati, saling menghargai, mencapai keuntungan bersama. Walaupun kita berbeda agama, berbeda bangsa, suku, kita tetap saling menghormati, saling menghargai untuk mencapai kemaslahatan umat dan membangun negara kita tercinta sehingga kedamaian, keamanan, keadilan kita rasakan bersama-sama tanpa pandang bulu. Gitu ya.
Terus masyarakat madani dalam konsep-konsep masyarakat madani yang pernah dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah, yaitu diantaranya ini nih, ya, ya diterapkan pada hijrah Nabi pada para sahabat yang disebut Shahifah Wasiqah atau Madinah atau Piagam Madinah atau Madinah Charter. Nah, di atasnya, atas kebebasan beragama, asas kebebasan beragama, negara mengakui dan melindungi kelompok beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Walaupun ada kelompok minoritas, tetap kita menghormati, memberikan kebebasan kepada mereka. Itu juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Ya. Nah, itu ada di undang-undang kita. Pasal 27 juga ada ya. Asas persamaan. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, saling membantu dan tidak boleh memperlakukan orang lain dengan buruk. Ini di dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun di Undang-Undang Dasar 45 juga dibicarakan. Ada pasal-pasal tersebut. Asal kebersamaan, yaitu anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama ya kepada negara. Ini juga sama di dalam agama kita, agama Islam maupun di Undang-Undang Dasar 45, hak dan kewajiban setiap negara itu ada, setiap warga negara ya mempunyai hak ya pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan, pelayanan tentang sekolah, pendidikan, semuanya ada di negara kita. Nah, hak-hak ini dan kewajiban menjalankan sebagai warga negara, kita juga semuanya sudah menjalankan sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang, ya. Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak, terus juga termasuk mentaati aturan-aturan pemerintah yang telah dibuat. Itu semuanya telah kita lakukan. Terus asas keadilan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, di mana hukum harus ditegakkan. Di Indonesia juga, itu nih yang di Piagam Madinah ya, yang pernah Nabi jalankan. Di Indonesia juga sama. Semuanya manusia siapapun dia pangkat, orang berpangkat kah, pejabat kah, rakyat kah, semuanya mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Kalau kita melihat pada realitanya di kenyataan di TV, ada kalau pejabat yang melakukan kesalahan, hukumannya ringan. Sedangkan kalau masyarakat kecil, hukumnya perbuatan kesalahannya sedikit, tapi hukumannya berat. Itu bukan bukan hukum atau negaranya yang salah ya. Itu adalah oknum yang telah melakukan kesalahan. Baik orang yang dihukumnya ataupun penegak hukumnya itu yang melanggar itu disebutnya oknum ya. Ya banyak juga penegak hukum yang benar banyak. Yang melanggar juga tidak sedikit. Artinya bukan hukumnya yang rusak tapi oknumnya. Nah ini yang terus selalu pemerintah kita memperbaiki. Kalau dari atas aturannya sudah benar, cuman tinggal pelaksanaannya ini masih ada oknum atau individu yang masih ingin melanggar di dalam penegakan hukum. Jadi bukan negaranya yang salah, tapi itu hukum. Asas perdamaian yakni warga negara hidup berdampingan tanpa perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan ras. Selain itu, kita sudah diatur dalam undang-undang saling menghormati, saling menghargai, ya, baik beda agama maupun beda suku, beda warna kulit dan lain sebagainya, kita sudah diterapkan. Semuanya kita hidup berdampingan, berbeda agama, berbeda suku. Dalam satu RT kita saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Ya, dalam kapasitas kewarganegaraan Indonesia, kita juga saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Semuanya itu sudah berjalan bagus di Indonesia itu. Terus
Asas musyawarah yaitu semua permasalahan yang terjadi di negara tersebut diselesaikan dengan melalui Dewan Syuro atau Dewan Permusyawaratan. Ya, itu di zaman Nabi sudah begitu. Nah, Indonesia persis meniru apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memimpin Madinah. Itu ya. Kita punya anggota dewan, ya. Anggota dewan sebagai perwakilan kita, masing-masing yang kita pilih itu perwakilan kita. Kita tinggal menyampaikan aspirasi kita kalau misalnya ada permasalahan dengan sebuah negara. Akhirnya, nah dewan-dewan itulah yang nanti yang bermusyawarah untuk mencarikan solusinya supaya negara kita berjalan dengan aman. Makanya di situ kita harus bermusyawarah. Wasawirhum fil fa idza azamta fatawakkal Allah. Bermusyawarahlah kamu dalam sebuah urusan. Apabila kamu telah mencapai kesepakatan pendapat, nah hendaklah kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nih para tugas-tugas anggota dewan kita ya semuanya sedang bertugas untuk bermusyawarah menyelesaikan suatu permasalahan bangsa dan negara kita ya. Terus, nah, karakteristik keislaman pembangunan masyarakat madani, Islam itu harus humanis. Ya, Islam yang humanis itu yang bagaimana yang dimaksud Rasulullah adalah Islam yang kompatibel dengan fitrah manusia. Ya, maksudnya apa? Bahwa manusia pada dasarnya menginginkan kebebasan dalam melaksanakan apapun, ingin menjadi orang yang baik, mengabdi kepada Tuhan. Ya, manusia itu pada intinya begitu. Hidupnya ingin enak, menjalankan khalifah, menjadi khalifah Allah di muka bumi, ingin dalam merasakan keadilan, kemakmuran dan kesemuanya pada fitrahnya. Manusia itu ingin mengabdikan dirinya sepenuh seikhlas-ikhlasnya, sepenuh-penuhnya untuk Tuhan, untuk ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Islam yang moderat, Islam yang keseimbangan tadi kalau ada perbedaan pendapat, ayo bermusyawarah. Ya, ya, kehidupan berbangsa dan bernegara baik secara vertikal maupun horizontal saling menghormati, saling menyayangi. Moderat inilah satu-satu karakteristik fundamental agama Islam sebagai agama yang kompatibel dan dengan naluri dan fitrah manusia. Dan Islam yang toleran, yang saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, baik kepada orang Islam itu sendiri maupun beda agama, baik yang satu suku maupun yang berbeda suku. Semuanya kita saling menghormati satu sama lain untuk membangun negara kita yang tercinta ini. Terus, nah ini, nah Nurholis Majid juga mengutip, ya ini nih, tentang pihak konsep masyarakat madani yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada saat di Madinah. Egalitarianism, ya kesepadanan, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan karena dia saudara kita. Ya, kalau orang berprestasi siapapun dia ingin mencalonkan gubernur, mencalonkan presiden, mencalonkan wali kota, palura dan lain sebagainya. Kalau dia punya prestasi silakan dipilih, diberikan kebebasan untuk mencalonkan diri. Nah ini sudah diterapkan di negara kita. Kita memilih presiden, memilih gubernur sedikit lagi, memilih wali kota sedikit lagi, yang di kabupaten memilih kepala desa, ya memilih RT RW. Nah itu semuanya itu diberikan kebebasan, penghargaan sesuai dengan prestasi yang mereka ini. Terus yang keterbukaan, partisipasi aktif seluruh masyarakat, siapapun kita sudah diatur oleh dari tingkat dasar pemerintahan dari RT RW, ya harus berperan aktif untuk membangun kampung kita, rumah kita, dan membangun bangsa kita yang berperadaban. Penegakan hukum dan keadilan ini sudah diterapkan. Toleransi dan pluralisme ini sudah diterapkan di negara kita. Berbeda-beda tapi tetap satu. Saling menghormati, saling menghargai, bermusyawarah juga demikian. Ya, semuanya sudah diterapkan di negara kita. Demikian adik-adik sekalian, nah, kaitannya dengan civil society atau masyarakat madani ya. Masyarakat madani ini contohnya nih. Di sini ada orang Islam, di sini ada Ibu Biarawati, di sini ada Ibu Ustazah. Nah, ini saling menghormati, saling menghargai. Di sini juga ya ada tuh masyarakat berkumpul
ya masyarakat Islam, terus juga ini masyarakat ya dari agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu semuanya bersatu padu untuk tuh doanya itu doa umat Buddha Indonesia untuk membersihkan bumi pertiwi. Maksudnya semuanya kita punya peran yang sama. Kalau kita mendirikan masyarakat yang madani, kita saling menghormati, saling menghargai, insya Allah negara kita itu aman, tentram, bahagia, dan kemakmuran dan keadilan insya Allah akan kita rasakan. Ya, semuanya ini sudah berjalan di negara kita, cuman memang ada kekurangan pasti. Nah, terus masyarakat dan pemerintah selalu mengadakan perbaikan-perbaikan. Ini yang masuk dengan masyarakat madani, ya. Nah, semuanya itu ada di dalam ajaran agama Islam. Demikian pula ada juga di dalam ajaran agama yang lain. Ya, pada intinya manusia itu sama ingin menjalankan agamanya dalam ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada ibadah kepada Allah, saling menghormati dalam berbeda agama, saling menghormati dalam satu agama, dalam menghormati dalam berbeda suku. Kita masih anak satu bangsa, ya satu warga negara Indonesia, kita saudara dalam satu bangsa. Itu ya. Oleh karenanya, di sini ada di sekalian ini ya harus di soal-soal tugas dikerjakan. Jangan sampai ada tadi yang saya sudah jelaskan di awal, ada ada mahasiswa yang masih belum mengerjakan tugas. Ada yang sudah mengerjakan tugas namun belum diupload di e-kampus karena dia belum membayar. Gitu ya. Silakan saja kerjakan sebagaimana perintah. Ya, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam Masih warahmatullahi ada 3 wabarakatuh. menit lagi. Ada yang mau bertanya silakan. Ini tadi yang izin Iqbal ada nggak nih? Yoka Aji, ada yang kerja siapa ya? Putri Komala, teman belum pada buka ya? Ada nggak? Iqbal hadir, Pak. Ya, tapi nggak kelihatan ya. Natali tadi izin karena kerja. Grace. Nggak ada ya? Hadir Pak. Hadir. Yang mana Grace namanya ya? Biar saya ingat ini nama non Muslim ya. Iya, Pak. Coba yang mana? Coba lihat dulu. Maaf, wajahnya. Oh ya nih, ada yang non Muslim. Siapa lagi yang non Muslim di sini? Selain Grace. Ada sih Pak teman saya. Ya, coba wajahnya coba Grace. Gini biar saya kenal. Lalu dibuka kameranya. Kameranya belum dibuka ya, Grace. Ini ya, kalau yang belum, yang agamanya non Muslim, nanti UTS ikut saja ya, ikut saja. Yang non Muslim boleh nyontek ke temannya yang Muslim, gitu ya. Tolong dikasih tahu tuh ya temennya ya, yang non Muslim. Maksudnya biar ada jejak digitalnya, mereka itu biar punya nilai, gitu ya. Adapun nanti kebiasaan untuk mencapai nilainya nanti dibantu eh, dengan tugas mandiri gitu ya, tugas mandiri. Terus ya kayak Grace ini kan misalnya agamanya non Muslim, itu tolong dibantu ikut aja Grace ya. Grace untuk kok nggak ada nih si Grace, mana dia? Halo, keluar. Ikut ikut itu ya, ikut tes. Terus yang agama Muslim tolong dibantu ya si Grace itu biar dia dapat nilai. Karena nanti juga saya akan membantu nilainya itu disesuaikan ya, karena dia bukan beragama Islam. Nanti ya bantuan sama teman-teman, nanti biar dia nilainya bagus. Karena itu ujiannya juga open book. Ya walaupun open book kalau agamanya belum bukan Islam itu agak sulit gitu ya. Karena itu soal itu ada 25 soal pilihan ganda, ada 5 soal esai. Itu 1 jam
1 jam tidak selesai. Ya mungkin 1,5 jam selesai. Gitu ya. Bagi yang mengerjakan tugasnya bagus. Ya. Rahman Al-Bari mana nih? Ini foto ya. Rahman Al-Bari ada. Ada, Pak. Putri Komala. Putri tidur. Jadi cuma Zoom-nya aja yang Raden tadi udah. Iqbal ada nggak Iqbal? Temennya Alex. Hadir, Pak. Iya, temennya Alex siapa ini? Iqbal. Kenapa nggak dibuka kameranya Iqbal? Burem, Pak. Kamera saya, Pak. Ya, terus ini temennya Alex yang mana nih? Temennya Alex nggak ada nih, temennya Alex siapa namanya? Udah ya? Nah, cukup. Pak mau nanya Pak. Udah habis waktunya nih, Dan. Iya. Iya silakan. Kalau